Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan diri Yehuda segala bukit yang pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhai, Obadya, Zakaria, Nathaniel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Betanya, Sebaya, Asea, Samiraut, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia disertai Imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pembelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutannya yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai peti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 70.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota berkala banyak. Demikian sabda Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mau melakukan firman-Nya di dalam hidup dan kehidupannya. Haleluya. Bapak, Mama, dan Saudara, Shalom. Selamat Tunaye. Luar biasa. Biarpun jemaatnya sedikit, tapi sukacitanya besar. Terima kasih. Baik. Tema yang ditentukan oleh bagi kita pada pagi hari ini, menata pelayanan untuk mengokohkan pelayanan. Menata pelayanan untuk mengokohkan persekutuan. Bapak, Mama, dan Saudara semua, mari kita lihat bagaimana kisah Yosafat dalam 2 Tawarik ini. Kita tahu bahwa Raja Yosafat, ia menggantikan ayahnya sebagai raja. Yosafat belajar dari ayahnya bahwa satu hal yang ayahnya lakukan pada akhir itu, ia tidak berharap kepada Tuhan sampai ia bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan dekat itu. Dengan demikian, Yosafat memperbaiki kerajaan pada waktu itu. Dia berharap
dan bersandar kepada Tuhan. Kita saat ini tidak ada dalam konteks perang seperti pada waktu itu. Namun bagaimana kotong mau berperang dalam diri kita sendiri? Dan kita tahu bahwa tantangan itu seringkali muncul dari gereja. Dan bagaimana kotong masih mau setia mendengarkan firman Tuhan? Bapak, Mama, dan saudara semua, mungkin pada zaman dahulu Yosafat harus memakai orang yang terdapat pada ayatnya yang ke-7 dan 9. Yosafat menyuruh orang-orang untuk mengajar di kota-kota. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kita tidak perlu mengutus orang lagi untuk memberitakan Taurat Tuhan. Buka YouTube, Google, kita bisa melihat penjelasan-penjelasan tentang Taurat Tuhan di dalamnya. Namun bagaimana kita mau taat dalam melakukan firman itu, mau memeliharanya dalam hidup kita? Seringkali kita lemah karena kita tidak berbuat sesuatu untuk hal itu. Seringkali kita lemah, kita salahkan keadaan. Karena hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang berbahaya. Hidup yang kita jalani ini memang hidup yang keras. Seringkali kita tidak kokoh, bukan sekedar karena badainya besar, namun karena setiap orang menghadapi badai yang sama. Bapak, Mama, dan saudara semua, persoalannya bagi kita di sini, mesti saya tekankan adalah bahwa orang yang memang tidak berbuat apa-apa, tetapi ada orang yang memperkokoh dirinya untuk hal-hal yang demikian. Supaya kita menjadi kuat atau kokoh, marilah kita menghadapi masalah. Ada satu hal yang saya tulis di sini. Yang pertama, kita menyalahkan keadaan. Kalau kita menyalahkan keadaan, yang pasti kita tidak menjadi kokoh. Justru kita menjadi semakin lemah. Yosafat menjadi raja menggantikan dia. Sebagai raja pasti tanggung jawab besar. Sebagai raja pasti ada masalah. Namun ia bukan hanya menikmati keberadaannya sebagai raja. Bukan berarti ia memperkaya dirinya, tetapi ayat ini mengatakan bahwa ia memperkokoh diri. Pada saat ini persoalan dunia, banyak orang memperkaya diri, tetapi tidak memperkokoh dirinya. Sehingga ada banyak orang kaya sombong dengan kekayaannya. Bapak, Mama, saudara-saudari, hari ini saya mau bilang untuk kita semua, kalaupun Tuhan makin memberkati kita, kita tidak boleh sombong. Seharusnya kita bisa memperkokoh diri kita. Amin. Kalau kita difitnah orang, jangan mikir bagaimana kita bisa membalasnya, bagaimana kita bisa merobek itu orang pemulut agar dia tidak bisa memfitnah kita. Namun di ayat ini dia mengatakan bahwa
tidak boleh berbuat hal demikian. Maka Yosafat anaknya menggantikan dia sebagai raja, yang memperkokoh dirinya dengan menempatkan tanah di sebelah kota yang berbubuk Yehuda. Tuhan, Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal yang terdapat pada ayatnya yang keempat, melainkan mencari Allah ayahnya. Di sini mau mengajarkan kita bahwa ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita tidak boleh bersandar kepadanya di saat-saat kita membutuhkan, di saat kita mendapatkan persoalan, di saat kita sedang sakit, ataupun sebagainya. Yosafat hidup menurut perintah-perintah dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda datang memberi persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan kokoh. Ia bukan memperkaya diri, tetapi menjadi kaya. Apa yang dibuat dia, ia memperkokoh dirinya. Orang yang memperkaya diri justru akan semakin lemah. Makin hari makin lemah. Maka hari ini saya mau mengatakan, jika ada berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita, marilah kita selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Jangan kita sombong. Pada ayatnya yang ke-9, mereka memberikan pembelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Biarpun Yosafat orangnya sudah bijaksana, sudah sebagai raja, ia masih butuh yang namanya belajar. Sehingga ia mengutus orang-orang untuk mengajar di kota-kota pada waktu itu. Pada ayatnya yang ke-11, dari antara Filistin ada orang yang membawa kepada Yosafat persembahan di antara orang-orang Filistin, dan yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab. Kita tahu bahwa orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang dibilang pelit. Namun karena kesetiaan Yosafat dalam memperkokoh kerajaannya dan juga pelayanannya, ia dihormati oleh banyak kerajaan, termasuk orang Arab memberikan persembahan kepada Yosafat. Kalau mau dibilang, orang Arab memberikan tidak sedikit, sampai 7.700 kambing domba. Yosafat makin lama makin kuat dan makin luar biasa. Saya berdoa supaya persekutuan di jemaat di tempat ini makin lama makin kokoh, supaya hari depan pelayanan ini makin lama makin kokoh. Saya berdoa supaya sangat semangat untuk hidup benar di hadapan Tuhan,
bukan hanya sekedar membentuk umatnya, bukan hanya menerima segala kebaikan dan kesetiaan terus-menerus. Ini berbahaya, dapat mengakibatkan kemanjaan rohani bagi kita, sehingga kelihatannya kita bertumbuh secara jumlah, tapi kita menjadi bayi-bayi rohani. Seperti yang kita tahu, kalau bayi-bayi ini dapat masalah sedikit pasti menangis. Di sini saya mau tekankan bagi kita agar kita tidak menjadi bayi-bayi rohani. Kalau kita ada masalah, kita lari dari Tuhan. Di saat menghadapi masalah, kita sering kompromi dengan dunia. Kita menghadapi masalah sedikit, kita menangis. Hari ini saya mengajak jemaat Tuhan sekalian agar selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan mau kita jadi prajurit-prajurit Allah yang kokoh. Di sini saya menyampaikan bagaimana kita mendengar ajaran Tuhan. Karena sekarang saya lihat dinamika gereja saat ini, terlebih khusus jemaat Rejuat Ida. Hanya beberapa orang saja yang mau mendengar pendeta. Itu pun sedikit orang saja. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana kita mau melakukan Taurat Tuhan kalau abdi Tuhan saja kita tidak mau dengar? Kita tahu bahwa pendeta itu adalah abdi Tuhan, hamba yang telah diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Pada ayatnya yang ke-7 dan 9, Yosafat mengutus orang-orang untuk mengajar agar mereka semakin mengerti. Yosafat mengerti dan dia semakin diangkat, semakin dihormati, tapi dia masih mau belajar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita kalau sudah mengerti, kita masih mau belajar seperti Yosafat agar kita semakin lebih kokoh lagi? Setelah kita kokoh, ada beberapa hal yang saya tulis di sini. Yang pertama, jaga hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudari, kita tahu kisah Saul itu sangat luar biasa. Yang memilih Saul menjadi raja adalah Tuhan. Dia tidak menyerahkan dirinya bahwa ia mau menjadi raja. Bukan pula secara pilkada atau terpilih langsung. Tetapi sayang, dia punya persoalan ketika Daud mengalahkan Goliat. Perempuan-perempuan Yerusalem menari-nari dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hatinya menjadi iri, sehingga hubungannya dengan Tuhan menjadi terganggu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, marilah kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, jaga hati. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita jadi tukang iri, jangan sampai diri kita jadi cepat emosi, jangan sampai kita menjadi pendendam.
Yang ketiga, jaga cinta mula-mula. Di sini pada ayat yang pertama, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Dan ayatnya yang ke-12, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat di Yehuda. Ia membangun benteng dan kota-kota berbekalan. Di sini kita bisa lihat bahwa dari ayat yang pertama sampai ayatnya 12, Yosafat tidak berpaling. Ia mau benar-benar belajar untuk memperkokoh dirinya dalam pelayanannya sebagai raja. Dan saya harap kita pun di sini mau seperti Yosafat, mau semakin belajar agar dalam pelayanan di jemaat Helamatona semakin hari semakin maju. Demikian firman Tuhan. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu. Marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan.